Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kita berada di agak jauh dari Magetan, tepatnya di Desa Klecorejo. Iya. Klecorejo, kita bersama Mas Sandika Feriantiko. Dia salah satu tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Madiun. Dan beberapa hari lalu saya sudah keliling, banyak sekali gambar-gambar beliau yang sudah tersebar di pelosok-pelosok daerah di Kabupaten Madiun. Tapi lebih jelasnya kita tanya apa tujuan Mas Sandika itu. Mas, selamat siang. Selamat siang. Siang. Gimana kabar baik? Alhamdulillah baik. Tadi longgar malam. Siang-siang. Ya alhamdulillah tadi bertepatan tidak ada acara, jadi alhamdulillah longgar. Ini semalam baru pulang sekitar jam 2 kalau nggak salah. Semalam. Iya. Jadi saya kesini dianggap agak siang nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa. Kalau pagi mungkin belum bangun. Mas Sandika, saya tanya Mas Sandika, banyak banner-banner jenengan, gambar-gambar jenengan, dan itu untuk apa sih sebenarnya? Ya intinya alhamdulillah pada kesempatan di tahun 2024 ini saya mendapatkan dorongan dari teman-teman kader Partai PDI Perjuangan yang ada di bawah, yang ada di akar rumput seperti struktural ranting. Dan anak ranting maupun PAC tertentu yang mendorong saya untuk maju di Pilkada 2024 untuk menjadi wakil bupati Kabupaten Madiun. Begitu ya? Iya. Apa yang membuat Mas Sandika itu sampai berani terjun dan semoga nanti yakin menang? Ya mungkin yang pertama dari pertimbangan diri saya sendiri dan keluarga kecil saya ini tentunya. Semua itu tidak instan, dan pertama kali saya disodorkan oleh teman-teman pengurus partai di akar rumput. Yang pertama yang jelas saya mempertimbangkan kepada orang tua saya, dan hal itu pertama tidak saya kira juga sebenarnya Bapak. Gitu ya? Iya. Jadi setelah saya merenungkan dan memikirkan benar-benar, mungkin ini adalah suatu kesempatan bagi saya. Apa salahnya untuk seorang pemuda ikut andil dalam pembangunan di Kabupaten Madiun ini. Jadi setelah saya merenungkan dan memikirkan, mengumpulkan tekad, dan alhamdulillah saya sendiri tanpa inisiatif dari orang lain dan memberanikan diri mendaftarkan melalui Partai PDI Perjuangan, dan notabene saya juga sebagai kader Partai PDI Perjuangan. Gitu ya? Iya. Mas Sandika, menjadi seorang pemimpin, apalagi pemimpin daerah itu tidak mudah. Betul. Apa yang nanti yang akan Mas Sandika lakukan jikalau nanti benar-benar Mas Sandika itu sudah duduk menjadi wakil bupati? Yang jelas tujuan utama saya kalau melihat perkembangan zaman di era sekarang, khususnya untuk anak-anak di generasi milenial dan generasi Z, ini cukup tabu dengan keadaan politik negeri kita. Oleh karena itu, tidak ada seseorang pemuda itu yang berani mengeksplorkan pendapatnya, menyuarakan pendapatnya kepada khususnya golongan-golongan X atau di generasi 70 sampai 80. Itu pasti. Saya sendiri juga merasakan ketika kita seorang pemuda mau menawarkan dan memberi masukan kepada orang yang lebih sepuh itu kesannya sungkan. Nah, mungkin dengan adanya sosok pemimpin atau wakil pemimpin pemuda yang mewakili di Kabupaten Madiun ini, keterbukaan inovasi gagasan ekonomi kreatif dari anak muda ini insya Allah akan muncul. Gitu ya? Ya, terutama itu. Nah, yang kedua, politik di negeri kita itu sangat penting karena negara kita negara demokrasi. Secara tidak langsung, tanpa ada campur tangan politik di negara kesatuan Republik Indonesia ini, bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia masih tahun 2045? Jadi tujuan utama saya adalah seperti itu. Untuk lain-lain, mungkin saya sendiri belum mempunyai pengalaman di birokrasi eksekutif sebelumnya memang, tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu, dengan ketersediaan saya menjadi wakil bupati nanti, saya bisa sambil belajar apa sih dari fungsi ketika nanti saya sudah memantapkan diri untuk menjadi
AS1 maupun calon bupati yang akan datang. Itu yang jelas tujuan saya untuk jangka panjang, tetapi itu masih jauh dari angan-angan saya, karena yang saya pikirkan hanyalah saat ini dan saat 2024 sampai dengan 2029 untuk 5 tahun ke depan. Tapi selebihnya bila ada kesempatan, bila Allah menghendaki untuk saya melanjutkan pemimpinan itu, nanti insya Allah kita akan pikirkan di 5 tahun yang ke depan. Yang jelas apa yang saya pikirkan ya untuk saat ini dan untuk saat 5 tahun ke depan. Mas Andika, menurut Mas Andika, selama Mas Andika itu berkecimpung di dunia politik, apalagi Bapak juga di dunia politik, sebenarnya Kabupaten Madiun tuh di mata Mas Andika kurang, setengah kurang, cukup atau bagaimana? Mungkin di Kabupaten Madiun ini sedikit kurang cukup, tetapi lebih banyak sudah ada perubahan sebenarnya. Tinggal kita melanjutkan dan memperbaiki yang kurang. Karena kenapa kita terlihat kurang di Kabupaten Madiun, tentunya banyaklah gagasan yang akan saya tawarkan kepada warga masyarakat. Tapi tidak elok ketika saya akan mengeflorkan sekarang. Karena kenapa? Saya sendiri harus mempunyai calon bupati yang akan menggandeng saya, dan tentunya saya akan menyatukan gagasan dan pikiran saya dengan calon bupati saya. Ketika gagasan dan inovasi itu sudah menjadi satu, eloknya saya bisa mengomong kepada warga masyarakat. Jadi bukan berarti saya tidak mau membeberkan apa yang menjadi tujuan saya sekarang, karena lebih baiknya saya menghargai siapa nanti calon bupati yang akan menggandeng saya, dan akan saya susun bersama-sama apa yang menjadi gagasan pikiran saya, apa yang menjadi gagasan pikiran beliau, dan kita satu padukan untuk membawa Kabupaten Madiun ini juga menjadi lebih baik tentunya. Sejauh ini apa yang Mas Sandiko lakukan untuk menuju ke situ? Mungkin saat ini kalau untuk pergerakan politik sih Pak, kalau untuk pergerakan politik saat ini tentunya alur dan mekanisme yang saya lalui masih panjang, masih sangat panjang. Dan tentunya menjadi seorang kader dari salah satu partai itu tidaklah cukup mudah. Kita harus memikirkan benar-benar apa yang menjadi peraturan di ART setiap organisasi partai politik itu. Dan khususnya untuk gambar-gambar yang saya pasang, teman-teman pasang, jadi tidak semua gambar tuh saya yang memasang, juga ada salah satu dari relawan-relawan yang menawarkan diri untuk memasang gambar itu pun untuk menunjang elektabilitas tentunya. Yang pertama, memang di sisi Madiun Selatan ini mungkin sudah banyak yang mengenal saya, tetapi untuk di sisi Madiun Utara, daerah utara maupun daerah Barat kan banyak yang belum mengenal. Itu bisa menunjang survei dari intern partai politik saya, dan tentunya ketika saya belum mendapatkan rekomendasi dari partai politik maupun partai PDI Perjuangan, tentunya saya tidak akan berani untuk mengeflorkan saya untuk menjadi calon wakil bupati, karena PDI Perjuangan sendiri, ketua umum kami mempunyai hak prerogatif, yaitu hak menentukan siapa yang akan memimpin maupun menjadi calon presiden, gubernur, atau kada wakada. Jadi memang itu sudah peraturan dari DPP PDI Perjuangan, dan saya hanya bisa menunggu, tidak ada pilihan lain. Jadi bukan berarti saya tidak mau bergerak, tetapi untuk apa nanti ketika saya sudah bergerak, saya memberi harapan palsu kepada warga masyarakat yang sudah mendukung saya sepenuhnya. Padahal menunggu rekom. Iya, jadi kalau tidak ada hal yang pasti, saya tidak mau memberi harapan pasti juga kepada warga masyarakat, khususnya simpatisan orang yang sudah mendukung saya. Jadi memang itu mekanisme dari partai politik, organisasi politik yang saya ikuti. Tapi selama ini keluarga mendukung, Mas? Insya Allah mendukung. Insya Allah mendukung. Mungkin orang tua, istri, dan mertua pun insya Allah mendukung. Mas Andiko, selain di politik, usaha, hobi apa? Mungkin
kelompok masyarakat yang sering saya awori ya, Basa Jawa ini sering saya awori, sering saya kumpuli. Itu saya sering mengikuti lomba burung dulu sebelum pilek kemarin sih. Saya vakum sekitar 2 tahun ini karena 2 tahun berturut-turut di negara kita cukup rumit melalui pesta demokrasi. Jadi saya harus fokus di intern politik partai. Dan saya juga aktif di komunitas-komunitas otomotif seperti motor, mobil maupun dan lain sebagainya. Dan saya juga termasuk ketua di salah satu pengurus otomotif di Karasidenan Madiun, terus pengurus paguyuban Kicau Mania di Kitko Caruban. Jadi adalah salah satu contohnya seperti itu ya. Mas Iko, keinginan untuk menjadi pemimpin, apalagi memimpin kabupaten, apa ini dorongan bahwa kaum Gen Z itu jarang diperhatikan begitu? Lebih tepatnya bukan tidak diperhatikan, Mas. Cuman jadi di era sekarang itu kan ada 3 generasi, generasi X, generasi milenial atau bisa dikatakan generasi Y dan generasi Z. 3 generasi ini cukup mendominasi di era tahun sekarang, dan mungkin di tahun 2045 Indonesia emas itu kepemimpinan di negara kita didominasi oleh generasi milenial, generasi Y. Dan itu kalau kita tidak mengenalkan politik sejak dini, percuma nenek moyang kita membangun penuh-penuh tentang keberhasilan bangsa ini kalau kita tidak benar-benar ikut andil dalamnya itu. Jadi memang sebenarnya cukup kita mendekatkan saja kepada anak-anak sekarang itu. Misal ketika saya nanti menjabat sebagai wakil bupati, contoh kecil lah di sosial media saya beri contoh, saya memberi nomor HP saya maupun nomor call center saya, dengan saya kasih nama Halo Mas Sandi atau dan lain sebagainya. Jadi antara khususnya anak muda generasi Z, generasi milenial itu kita tanpa sekat, Pak. Jadi sok toh nanti siapa tahu saya mempunyai program lebih dekat tanpa sekat, tidak harus melalui protokol yang ada. Setiap saat kita bisa bertemu, kita bisa menelepon, halo Mas di mana, bisa ketemu. Dengan masalah-masalah yang sangat kecil kita bantu menyelesaikan, tidak harus dengan pertemuan formal. Itu menjadi kita pendekatan lebih masyarakat dengan lebih baik. Jadi tidak harus dengan harus mengirim surat dan lain sebagainya dan bla 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 lah. Itu yang tidak mau anak muda sekarang itu, Pak. Iya. Anak muda itu maunya klik 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 klik. Halo, sudah kita datang. Lah, itu. Tetapi pembangunan di Madiun sendiri itu Caruban di wilayah Jenengan sudah merata, Bro? Mungkin di sekitaran Mejayan Saladan ini di wilayah saya untuk daerah pedesaan sudah sangat baik sih sebenarnya. Baik, cuman kekurangan lahan pekerjaan itu jadi menjadi problematika di wilayah ini. Jadi mungkin itu akan menjadi PR kami bersama ketika saya sendiri sudah memiliki pasangan, dan yang saya sampaikan tadi itu termasuk dari gagasan-gagasan yang akan saya susun bersama pasangan saya nanti. Kalau boleh tahu untuk PDI sendiri banyak nggak yang mendaftar ke PDI? Kalau PDI sendiri selain Mas Andi? Kalau pengetahuan saya nggih Bapak nggih. Kalau pengetahuan saya sekitar 9 orang yang mengambil formulir di PDIP. Ya, yang mengembalikan kalau nggak salah kemarin 3 kalau nggak 4. Plus Mas Sandi. Iya, plus saya, karena saya sendiri bukan pengurus DPC PDI Perjuangan, jadi mohon maaf kadang kalau ada kelirunya. Gitu ya? Iya, saya sendiri bukan pengurus DPC PDI Perjuangan. Saya hanyalah pengurus sayap partai DPC BMI. BMI-nya. Iya. Tapi kemarin nyalek juga.
Ya, alhamdulillah ikut meramaikan pesta demokrasi pilkada, pilek. Berapa ribu kemana? Sekitar 4.000 sampai 4.500. Dapatnya ya? Iya, dapat masih saya. Itu? Lah mungkin belum rezeki saya, dan mungkin di situ memang saya ditugaskan, bukan dari kemauan saya untuk berangkat di dapil situ, karena saya selaku kader partai, ketika saya ditugaskan untuk di situ, kita harus siap. Nah, apapun menjadi komitmen kita harus siap. Kalau di sini kuotanya berapa untuk menjadi seorang calon? Jadi kalau dikatakan kuota itu sebenarnya belum bisa, Pak, karena penghitungan pilihan legislatif di tahun 2019 dan 24 itu menggunakan penghitungan Sunlight. Penghitungan Sunlight itu penghitungan seper ganjil, pembagian 1, 3, 5, 7. Oh iya. Jadi belum tentu kita mendapatkan 4.000 suara pun bisa jadi. Belum tentu kita mendapatkan 6.000 suara pun juga bisa jadi. Jadi penghitungannya menggunakan penghitungan Sunlight. Jadi setiap pembagian 1, 3, 5, 7 pembagian ganjil. Jadi seperti itu. Tapi hari-hari Mas Sandi di rumah? Saya kegiatan sehari-hari berjualan material. Alhamdulillah usaha saya ada di rumah juga. Jadi memang dulu dan sampai sekarang sih sebenarnya saya berjalan di kontraktor umum, pekerjaan umum dan pengerjaan borongan material. Iya. Mas Sandi, mungkin perlu Mas Sandi sampaikan ke kaum Gen Z ya, kalau Mas Sandi kaum Gen Z ya. Bagaimana Mas Sandi ke depan untuk kalaupun nanti Tuhan itu mengizinkan dan Mas Sandi menjadi wakil bupati atau bupati, mungkin apa yang Mas Sandi sampaikan ke mereka? Ya, yang jelas saya hanya menyampaikan kita jangan pernah tabu terhadap dunia politik. Di setiap kehidupan kita itu tidak jauh dari kepentingan politik. Kita melakukan jual beli, kita melakukan tawar menawar dengan seseorang, kita berinteraksi dengan siapapun, itu juga sebagian dari politik. Jadi politik itu sangat penting di kehidupan bangsa dan negara kita, Republik Indonesia, karena negara kita adalah negara demokrasi. Setiap keterlibatan warga masyarakat ini tidak jauh dari politik maupun kepentingan politik. Jadi seperti itu. Jangan pernah menganggap politik itu tabu. Jangan pernah menganggap politik itu jahat. Politik itu adalah bagian dari kehidupan warga masyarakat Republik Indonesia. Jadi seperti itu. Untuk teman-teman BMI dan kader-kader Mas Sandi yang di grassroots, sampaikan. Kalau untuk kader-kader BMI saya, tentunya kita harus semangat. Ini adalah awal langkah dari perjalanan kita bersama selama BMI Kabupaten Madiun berdiri. Ini adalah sejarah pertama kali kita ikut terlalu dalam di dalam pesta demokrasi, khususnya pilkada di Kabupaten Madiun. Memang sebelum-sebelumnya tidak pernah ada keterwakilan anak muda yang ikut andil di dalam pesta demokrasi pilkada. Mungkin ini adalah saatnya kita mewujudkan, kita memberikan apa yang terbaik untuk kota kita, Kabupaten Madiun, dan tetap menyala untuk Kabupaten Madiun menjadi lebih sejahtera. Ya. Oke, pemirsa Lau TV, 20 menit tepat, saya nggak mau mengkhianati janji. Dan bincang kita bersama Mas Sandi luar biasa. Semoga teman-teman muda jangan lupa yang muda yang berkarya saat ini. Iya. Dan semoga apa yang diciptakan Mas Sandi bersama keluarga besar PDIP Kabupaten Madiun bisa tercapai. Tetapi Rekom nomor 1 Mas Sandi ya. Siap. Kita menunggu Rekom. Sambil menunggu Rekom kita bekerja terus, bergerak terus demi Kabupaten Madiun. Betul. Selamat siang. Selamat siang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.